Pernahkah kamu membayangkan satu keputusan kecil bisa menghancurkan seluruh hidupmu? Malam itu hujan turun deras. Seorang pria berdiri gemetar di persimpangan nasib. Tidak tahu bahwa langkah berikutnya akan menyeretnya ke pengkhianatan, air mata, dan rahasia yang selama ini dikubur rapat. Tidak ada yang menyangka orang yang paling ia percaya justru menjadi awal dari kehancurannya. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah kisah tentang harapan yang dikhianati, tentang doa yang hampir putus, dan tentang takdir yang berubah dalam satu malam kelam. Jangan berkedip, jangan skip, karena jika kamu melewatkan satu detik saja, kamu akan kehilangan bagian terpenting dari kisah ini. Hujan turun pelan di sebuah desa kecil di Indonesia. Di teras rumah kayu yang mulai lapuk, Iqbal duduk termenung. Pandangannya kosong, menatap tanah basah seolah di sana tersimpan semua luka hidupnya. Sudah 3 bulan sejak ia pulang dari Korea. Namun hingga hari ini, desas-desus tentang dirinya tak pernah berhenti. Katanya gagal di luar negeri. Pulang-pulang cuma bawa koper kosong. Percuma jadi TKI, ujungnya sama saja. Setiap bisikan itu sampai ke telinga Iqbal, menghantam dadanya tanpa ampun. Tak ada yang tahu, Iqbal pulang bukan karena gagal. Ia pulang karena sesuatu yang jauh lebih besar. Iqbal hanyalah anak desa biasa. Ayahnya buruh serabutan, ibunya penjual gorengan keliling. Sejak kecil, Iqbal terbiasa hidup pas-pasan. Mimpinya sederhana, membuat orang tuanya berhenti bekerja keras di usia tua. Itulah alasan ia nekat menjadi TKI ke Korea Selatan 5 tahun lalu. Hari keberangkatannya masih jelas dalam ingatan. Ibunya menangis sambil menggenggam tangannya erat. "Kalau capek pulang, jangan paksa diri," pesan ibunya. Iqbal hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji akan pulang membawa perubahan. Namun, hidup di negeri orang tak seindah iklan agen tenaga kerja. Iqbal bekerja di sebuah perusahaan milik keluarga kaya. Jam kerja panjang, tekanan tinggi, dan hinaan datang hampir setiap hari. Ia sering dipanggil bukan dengan namanya, melainkan, "Hei, foreigner! TKI tidak usah banyak alasan." Harga dirinya perlahan hancur. Tapi Iqbal bertahan. Ia menelan semua rasa sakit, karena setiap bulan ia masih bisa mengirim uang ke Indonesia. Setiap kali mendengar suara ibunya di telepon, semua lelahnya seakan terbayar. Hingga suatu hari, takdir mulai bergerak. Pada sebuah malam lembur, Iqbal menyaksikan sebuah kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Sebuah peristiwa yang membuatnya harus memilih antara diam demi keselamatan dirinya atau bertindak dengan resiko besar. Keputusan itulah yang akhirnya membawa Iqbal kembali ke Indonesia bukan sebagai TKI biasa, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan rahasia besar. Hujan makin deras. Iqbal berdiri, menatap rumah kecil orang tuanya. Ia menarik napas panjang. Sebentar lagi, semua akan tahu kebenarannya. Gumamnya lirih. Dan tanpa ia sadari, langkah hidup Iqbal baru saja memasuki awal badai yang sesungguhnya. Pagi di Korea Selatan selalu terasa dingin bagi Iqbal. Bukan hanya oleh udara, tapi oleh sikap orang-orang di sekitarnya. Setiap langkah menuju tempat kerja seperti membawa beban tak terlihat di punggungnya. Pabrik itu berdiri megah, namun di dalamnya penuh tekanan. Iqbal bekerja sebagai teknisi kebersihan mesin. Pekerjaan yang dianggap rendah, namun menuntut ketelitian tinggi. Sedikit saja salah, potongan gaji menanti. Dan jika berani membantah, ancaman pemutusan kontrak menjadi senjata utama. Tuan Kang, atasannya, adalah sosok yang paling ditakuti. Wajahnya selalu datar, tapi kata-katanya tajam dan kejam. "Kamu lambat. TKI memang tidak bisa diandalkan." Setiap kalimat itu menggerogoti mental Iqbal sedikit demi sedikit. Di sela jam istirahat, Iqbal sering duduk sendiri. Para pekerja lokal menghindar, seolah kehadirannya tak diinginkan. Hanya sesekali seorang pekerja asing lain menyapanya. Namun percakapan mereka singkat, sama-sama kelelahan untuk berbagi cerita.
Suatu malam, Iqbal dipaksa lembur sendirian. Mesin besar yang seharusnya dimatikan justru dibiarkan menyala. Ia merasa ada yang tidak beres. "Pak, mesinnya bermasalah," Iqbal ucap hati-hati. Tuan Kang menatapnya dingin. "Kamu kerja saja, jangan sok pintar." Iqbal ragu, nalurinya mengatakan ada bahaya, namun ketakutan akan kehilangan pekerjaan membuatnya menuruti perintah. Beberapa menit kemudian, brak! Salah satu mesin bergetar hebat, baut terlepas, api kecil menyambar. Iqbal refleks menarik tuas darurat, alarm berdenging nyaring. Pabrik kacau. Para pekerja berlarian. Tuan Kang marah besar menuduh Iqbal sebagai penyebab kerusakan. Tanpa mendengar penjelasan, Iqbal langsung dijatuhi sanksi pemotongan gaji dan ancaman deportasi. Malam itu, Iqbal duduk di kamar sempitnya, menatap foto orang tuanya di ponsel. Tangannya gemetar. "Kalau aku dipecat, bagaimana nasib mereka?" bisiknya. Air mata jatuh tanpa suara. Namun di balik kejadian itu, Iqbal tidak tahu bahwa tindakannya menyelamatkan pabrik dari ledakan besar. Jika ia terlambat beberapa detik saja, nyawa 20-an orang bisa melayang. Beberapa hari kemudian, Iqbal tanpa sengaja mendengar percakapan rahasia di lorong pabrik. Dua orang manajer berbicara dengan nada panik. Kalau insiden itu terbongkar, perusahaan bisa tutup. TKI itu jangan sampai buka mulut. Jantung Iqbal berdegup kencang. Ia sadar, ia tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Sejak hari itu, tekanan terhadap Iqbal meningkat. Jadwal kerjanya dipersulit, kesalahan kecil dibesar-besarkan, bahkan ada ancaman halus yang membuatnya sulit tidur. Namun Iqbal memilih diam. Ia bukan pengecut, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Di tengah badai itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Indonesia. "Ibu sakit lagi, Bal, tapi jangan khawatir, kami kuat." Iqbal menutup mata, dadanya sesak. Ia ingin pulang, tapi ia tahu jika ia pulang sekarang, semua pengorbanannya akan sia-sia. Ia berdiri menatap jendela kota Korea yang bergemerlap tapi terasa asing. Kalau aku harus jatuh, setidaknya jatuhku punya arti. Tanpa Iqbal sadari, langkahnya semakin dekat ke pusaran konflik besar. Dan keputusan yang akan ia ambil akan menentukan apakah ia pulang sebagai orang hancur atau sebagai seseorang yang mengubah segalanya. Sejak malam Iqbal mendengar percakapan rahasia itu, hidupnya berubah menjadi seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah terasa berbahaya, setiap kata bisa menjadi kesalahan terakhir. Di pabrik, tatapan orang-orang berbeda, tidak lagi sekedar meremehkan, tapi mencurigakan. Seolah mereka tahu Iqbal menyimpan sesuatu. Tuan Kang kini lebih sering mengawasinya. Jam kerja Iqbal dipindah ke shift malam, sendirian. Ruang kerja terasa dingin dan sunyi, hanya suara mesin yang berputar tanpa henti. Suatu malam, Iqbal menemukan sebuah map hitam tergeletak di ruang kontrol. Ia ragu untuk menyentuhnya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Isi map itu membuat napasnya tercekat. Dokumen inspeksi mesin, tanggal diubah, tanda tangan dipalsukan. Insiden malam itu bukan kecelakaan, itu kelalaian yang sengaja ditutup rapat. Tangan Iqbal gemetar. Jika dokumen ini bocor, perusahaan bisa runtuh. Tapi jika ia ketahuan memegangnya, ia bisa dituduh mencuri rahasia perusahaan, bahkan dipenjara. Iqbal menyimpan map itu kembali, namun satu lembar kertas telah terlanjur ia foto dengan ponselnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di kamar sempitnya, Iqbal duduk menatap layar ponsel. Foto dokumen itu seperti bom waktu. Ia teringat pesan ibunya. Terbayang wajah ayahnya yang dulu selalu berkata, "Jadilah orang jujur, walau hidupmu berat." Namun, kejujuran kali ini bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, seorang rekan kerja sesama TKI, Rizal mendekatinya dengan wajah gelisah. "Bal, kamu harus hati-hati. Namamu disebut di ruang manajer," bisik Rizal. Iqbal terdiam. Benar saja, sore itu Iqbal dipanggil ke kantor. Di dalam, Tuan Kang duduk bersama dua orang pria asing berjas rapi. Aura ruangan itu menekan. "Kami dengar kamu banyak tahu," ujar salah satu pria itu dengan senyum tipis. Iqbal memilih diam. Tuan Kang mendekat, suaranya rendah namun mengancam. "Kamu pekerja asing.
Sedikit kesalahan saja kami bisa membuatmu pulang dengan tangan kosong atau lebih buruk. Iqbal menelan ludah. Masa depan keluargamu di Indonesia juga bisa kami sentuh, lanjutnya. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Untuk pertama kalinya, Iqbal merasa benar-benar takut. Malam itu hujan turun deras di Korea. Iqbal berjalan tanpa tujuan. Kepalanya penuh. Di satu sisi, ia ingin menyerahkan bukti dan mengakhiri kebohongan. Di sisi lain, ancaman itu terlalu nyata. Ia duduk di halte bus, menunduk. Apa gunanya kebenaran kalau semua orang yang aku cintai harus hancur, gumamnya. Namun takdir kembali bermain. Di tengah hujan, Iqbal melihat seorang pria tua terjatuh di trotoar. Orang-orang berlalu lalang, tak peduli. Iqbal berlari menolong. Pria itu pingsan, napasnya sesak. Iqbal memanggil ambulans, menunggu hingga bantuan datang. Saat pria itu dibawa pergi, sebuah kartu identitas terjatuh dari sakunya. Nama di kartu itu membuat Iqbal terpaku. Pria itu adalah salah satu pemegang saham perusahaan tempat ia bekerja. Iqbal sadar, malam itu bukan kebetulan. Ia menggenggam kartu itu erat. Untuk pertama kalinya, di tengah ketakutan, muncul secercah harapan. Mungkin ini jalan yang selama ini ia tunggu. Namun Iqbal juga tahu, langkah selanjutnya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Tak ada jalan mundur. Hujan terus turun, membasahi wajah Iqbal yang kini penuh tekad. Kalau aku harus jatuh, biarlah jatuhku untuk kebenaran. Rumah sakit itu dipenuhi aroma obat dan suara langkah cepat para perawat. Iqbal berdiri di ujung lorong, jantungnya berdetak tak karuan. Pria tua yang ia tolong semalam kini terbaring lemah di balik pintu ruang perawatan intensif. Nama pria itu tertera jelas di papan informasi. Han Jae-min, komisaris utama. Iqbal menelan ludah. Ia baru sadar betapa besar dampak dari kejadian itu. Pria yang nyawanya ia selamatkan bukan orang sembarangan. Beberapa jam kemudian, seorang pria muda berjas hitam mendekatinya. Tatapannya tajam namun penuh rasa ingin tahu. "Apakah Anda yang menolong ayah saya?" Tanyanya dengan bahasa Korea yang kaku. Iqbal mengangguk pelan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Han Woo-jin, putra komisaris. Tanpa banyak basa-basi, ia mengucapkan terima kasih dan mengajak Iqbal berbicara lebih jauh. Di sebuah ruang tunggu yang sepi, Iqbal akhirnya menceritakan semuanya. Tentang insiden mesin, ancaman, dokumen yang dimanipulasi, dan tekanan yang ia alami sebagai pekerja asing. Setiap kata keluar dengan berat, tangannya gemetar, namun ia tak lagi bisa berhenti. Han Woo-jin terdiam lama, wajahnya berubah tegang. "Jika ini benar," katanya pelan, "bukan hanya perusahaan yang terancam, nyawa banyak orang juga." Iqbal menyerahkan bukti foto dokumen yang ia simpan. Saat melihatnya, Woo-jin menggenggam tangan. Hari itu menjadi awal badai besar. Audit internal dilakukan secara diam-diam. Beberapa pejabat panik. Tuan Kang mulai jarang muncul. Suasana pabrik berubah mencekam. Namun badai tidak datang tanpa balasan. Iqbal mulai menerima pesan anonim. "Berhenti atau keluargamu di Indonesia akan menyesal. Kami tahu di mana rumah orang tuamu." Iqbal membeku, nafasnya tercekak. Tak ketakutan yang ia pendam selama ini kembali menyeruak, lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, ia menelpon ibunya. "Bu, kalau nanti Iqbal kenapa-napa, ibu harus kuat," ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya terdiam sejenak, lalu menjawab lembut. "Kamu anak baik. Ibu percaya Allah tidak tidur." Air mata Iqbal jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di negeri orang. Keesokan harinya, Iqbal dipanggil ke ruang rapat besar. Di sana ia melihat wajah-wajah yang selama ini memandangnya rendah. Kini tatapan mereka berubah cemas. Tuan Kang berdiri, wajahnya pucat. "Tuduhan ini tidak berdasar," teriak Tuan Kang. Namun Han Woo-jin maju ke depan, suaranya tegas. "Kami memiliki bukti dan saksi." Semua mata tertuju pada Iqbal. Langkahnya terasa berat saat ia berdiri, tenggorokannya kering. Dalam 1 detik, ia sadar tak ada lagi jalan kembali.
"Saya tidak ingin menghancurkan siapapun," ucap Iqbal pelan. "Saya hanya tidak ingin ada korban lain." Ruangan hening. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Namun tepat saat kebenaran mulai terungkap, pintu ruang rapat terbuka kasar. Dua pria berpakaian gelap masuk. Tatapan mereka tajam mengarah ke Iqbal. Rapat ini harus dihentikan. Situasi berubah tegang. Iqbal merasakan firasat buruk. Han Wujin berbisik, "Mereka tidak akan diam." Iqbal menggenggam tangannya erat. Ia tahu apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tak akan pernah sama. Dan di balik semua kekacauan itu, satu keputusan terakhir menanti Iqbal. Keputusan yang akan menentukan apakah pengorbanannya berarti, atau justru berakhir dengan kehancuran total. Ruang rapat itu berubah tegang dalam hitungan detik. Dua pria berbaju gelap berdiri di dekat pintu. Sorot mata mereka dingin, penuh tekanan. Semua orang terdiam. Udara terasa berat, seakan satu tarikan napas pun bisa memicu ledakan. Han Wujin berdiri menghadang mereka. "Ini rapat resmi perusahaan. Tidak ada yang boleh menghentikannya." Salah satu pria tersenyum tipis. "Ada hal yang lebih penting dari rapat, terutama keselamatan." Tatapan mereka mengarah lurus ke Iqbal. Jantung Iqbal berdetak kencang. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya, rumah kecil di desa, dan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Jika ia mundur sekarang, semua kebenaran akan kembali terkubur. Jika ia maju, risikonya terlalu besar. Namun sebelum situasi memburuk, pintu kembali terbuka. Beberapa petugas keamanan dan auditor independen masuk bersamaan. Suasana berbalik seketika. "Rapat ini dilanjutkan," kata salah satu auditor tegas. Dua pria misterius itu terpaksa mundur. Hari itu menjadi titik balik. Bukti-bukti dipresentasikan, dokumen palsu, rekaman percakapan, dan kesaksian Iqbal membentuk satu rangkaian kebenaran yang tak terbantahkan. Tuan Kang akhirnya runtuh. Wajahnya pucat, suaranya bergetar saat ia mengakui semua kelalaian yang selama ini ditutup rapat demi keuntungan. Beberapa pejabat perusahaan dicopot. Kasus dibawa ke ranah hukum. Media mulai mencium skandal besar itu. Namun di tengah semua kemenangan itu, Iqbal justru menerima kabar paling pahit. Kontrak kerjanya dihentikan. "Ini demi keselamatanmu," ujar Han Wujin dengan nada menyesal. "Kami akan membantumu pulang ke Indonesia dengan perlindungan penuh." Iqbal mengangguk pelan. Ia sudah menduganya. Malam sebelum kepulangannya, Iqbal berdiri di depan jendela apartemen kecilnya. Lampu kota Korea berkelip indah, namun tak lagi ia rasakan sebagai tempat mengejar mimpi. "Perjuanganku di sini selesai," bisiknya. Ia pulang ke Indonesia tanpa pesta, tanpa sambutan mewah, hanya koper sederhana dan tubuh yang lelah. Namun di dadanya ada sesuatu yang berbeda, ketenangan. Di desa, ibunya menyambutnya dengan pelukan erat. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang jatuh diam-diam. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Iqbal berubah perlahan. Bantuan dari pihak perusahaan datang sesuai janji. Pengobatan ibunya terjamin. Iqbal membuka usaha kecil bengkel dan pelatihan kerja untuk pemuda desa yang ingin merantau dengan jalur aman. Namun tak semua orang langsung percaya padanya. Masih ada bisik-bisik, masih ada yang meragukan. Sampai suatu hari sebuah berita nasional tayang di televisi desa. Kasus besar di Korea, skandal perusahaan internasional, dan satu nama disebut sebagai saksi kunci. Iqbal, pekerja migran asal Indonesia. Warga desa terdiam. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi cibiran. Iqbal berdiri di depan rumahnya malam itu, menatap langit yang tenang. Perjalanannya sebagai TKI penuh luka, hinaan dan ketakutan. Tapi dari semua itu, ia belajar satu hal paling penting. Harga diri tidak ditentukan oleh jabatan atau status. Keberanian untuk berkata benar meski sendirian adalah kekuatan terbesar seorang manusia. Iqbal tersenyum kecil. Ia memang pulang dengan luka, tapi juga pulang dengan kehormatan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Iqbal tahu semua penderitaan itu tidak sia-sia. Pernahkah kamu berada di titik di mana hidup terasa begitu kejam, sampai doa pun seolah tak terdengar? Malam itu,
satu keputusan kecil mengubah segalanya. Tangis yang disembunyikan, luka yang dipendam, dan sebuah rahasia yang tak pernah terungkap. Ini bukan sekedar cerita. Ini tentang perjuangan, pengkhianatan, dan harapan yang nyaris padam. Jika kamu pernah merasa hidup tidak adil, jangan kemana-mana, karena kisah ini mungkin sedang menceritakan tentang hidupmu sendiri. Deskripsi penutup video. Perjalanan hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan kisah ini sampai akhir. Setiap adegan dan alur cerita yang kami sajikan adalah gambaran perjalanan hidup manusia tentang jatuh, bangkit, luka, dan harapan yang tak pernah benar-benar mati. Pesan moral. Dalam hidup, tidak semua perjuangan terlihat dan tidak semua air mata terdengar. Namun percayalah, setiap kesabaran akan menemukan jalannya dan setiap keikhlasan tidak pernah sia-sia. Tetaplah berbuat baik, meski dunia tak selalu membalas dengan cara yang sama. Ajakan subscribe. Jika kamu menyukai cerita-cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Interaksi penonton. Kami ingin lebih dekat dengan kalian. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini. Cerita dan dukunganmu sangat berarti bagi kami. Doa untuk penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, rizki yang berkah, dan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Disclaimer. Cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk hiburan serta pembelajaran hidup. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh atau peristiwa dengan kehidupan nyata, itu semata-mata tidak disengaja. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penyebutan nama yang kurang berkenan.